Ini gua share ke kalian aja, mana tahu kalian yang lagi bingung mau pakai peninggi shock. Jadi kalian udah tahu gejala-gejala apa aja yang kalian rasakan setelah kalian menggunakan shock depan. Ya. Hai, balik lagi bareng gua Koko Arianto. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja, sehat selalu, bahagia selalu ya. Oke, by the way, udah beberapa hari gua nggak ada bikin video karena gua sibuk kerja. Kemarin sempat mau bikin sih, ngevlog juga, tapi cuacanya nggak mendukung. Kita belok dulu. Karena di Batam sekarang lagi hujan terus ya. By the way, ini sore hari ini kebetulan cerah, makanya gua sempetin bikin video. Oke, di video kali ini gua pengen sharing lagi tentang motor, tentang The Tracker 150 SE. Ini si Giro. Oke, kita belok dulu. Oke, banyak yang nanya ke gua soal peninggi shock breaker, peninggi USD depan. Gua ngebahas peninggi shock depan dulu ya. Ya udah macet lagi. Padahal gua mau belok kiri tapi ketutup, ya udah tunggu aja ya. Oke, kita lanjut. Let's go. Oke, mengenai peninggi shock depan, peninggi USD depan ini ada sedikit kekurangan yang menurut gua, ini menurut pribadi gua ya, ini menurut opini gua, ada beberapa kekurangan yang gua rasain setelah make peninggi shock depan. Gua bakalan bahas di sini di video ini. Oke, yang pertama, kekurangan dari menggunakan peninggi shock depan itu adalah shock breaker depan ini jadi terasa lebih sedikit keras. Jadi untuk akselerasi, kalau cornering masuk tikungan, keluar tikungan itu kayak nggak ngepres, shocknya nggak ngepres, dan ban juga nggak terlalu ngigit ke aspal, jadi bisa beresiko juga. Tapi itu menurut gua pribadi ya. Oke, yang kedua, shit, ada razia men. Nggak tahu itu razia ngapain. Kita tikung dulu. Oke. Oke, untuk yang kedua yang gua rasain itu ketika gua ngelewatin jalanan yang berlubang, yang lubangnya agak dalam, atau jalan yang rusak gitu, berlubang lah pokoknya ya. Di shock depan ini kayak bunyi kletek-kletek itu. Nah, itu yang kedua yang gua rasain. Jadi waktu stupi juga, kan gua kadang sering iseng-iseng stupi-stupian, itu keletek juga bunyi shock depannya. Nah, jadi gua inget nih, yang gak enaknya itu waktu gua terabasan masuk hutan Duri Angkang, yang videonya ada yang gua bikin kemarin. Itu di dalam hutan itu kan treknya ya, kalian tahu sendiri kalau hutan ya banyak berbatuan, jalanan yang terjal. Nah, itu shock depan gua itu bunyi ketak ketak ketak. Jadi gua mikirnya kayaknya peninggi shock depannya harus gua buka. Dan gua make peninggi shock ini sekitar berapa ya, 2 bulan 3 bulanan lah gua make. Jadi selama itu yang gua rasain ya ini beberapa hal minus dari penggunaan peninggi shock depan ya.
Oke, yang selanjutnya yang gua rasa ini speedometer gua mati gara-gara make peninggi shock. Jadi itu kabelnya waktu masih pakai peninggi shock breaker itu kabel speedometernya masih gua pasang. Jadi masangnya itu agak ketarik, agak maksa gitu. Terus gua pakai sempat speedometer gua error. Nah, setelah error gua cabut kabel speedometer, gua lepas. Nah, habis itu baru gua lepas peninggi shock breaker depan, USD depan. Setelah gua lepas, gua standarin lagi motor. Ini kan sekarang udah kelihatan standar nih pakai spion. Semuanya knalpot juga standar, cuma spakbor belakang aja nggak gua pasang. Setelah gua lepas, terus gua standarin lagi semuanya. Kemudian kabel speedometernya gua pasang kembali ke speedometernya, itu masih kepasang. Kalian bisa lihat tuh, masih kepasang. Sebelum gua pasang, gua ngecek juga kabelnya putus apa enggak, ya kan. Kalau seandainya putus, gua bisa ganti yang baru. Setelah gua pasang, dan akhirnya apa yang terjadi? Boom, speedometer gua mati, men. Nah, gua agak sedikit kesel ya. Karena apa? Karena berhubung harga speedometer ini kalau yang ori itu sekitar 3-600an lah, kalau nggak salah 300an ya. Kemarin gua sempat ngecek 300an. Dan gua seandainya mau pakai speedometer ini lagi, otomatis gua harus beli ataupun minimal gua servis ke tempat speedometer ya. Tapi nggak apa-apa ya, nasi udah jadi bubur. Nggak apa-apa ya, ikhlasin aja deh. Oke, itulah yang gua rasain, beberapa hal dampak minus dari penggunaan peninggi shock depan. Ini gua share ke kalian aja, mana tahu kalian yang lagi bingung mau pakai peninggi shock. Jadi kalian udah tahu gejala-gejala apa aja yang kalian rasakan setelah kalian menggunakan shock depan. Ya. Tapi next gua punya project. Gua pengen masang speedometer LED di sini. Belum tahu speedo apa, mungkin bisa jadi. Gua pernah lihat punya orang ya di Instagram itu pakai speedometer Satria Fu yang injeksi FI, dia pakai speedonya di sini. Di speedometernya udah ada RPM, top speed, dan informasi gear. Nah, gigi ada di gigi berapa kita sekarang gitu. Dan itu mesti modifikasi sih, sensor-sensornya, RPM segala macam. Gua pengen bikin project itu next. Gue lagi ngumpulin dananya. Banyak hal yang tertunda karena corona. Gua nggak nyalain corona sih, tapi ya begitulah dampaknya. Terasa ekonomi juga anjlok ya. Oke, untuk kelebihan make peninggi shock ini sebenarnya kelebihannya menurut gua ya, secara visual kelihatan gagah, motor kelihatan lebih tinggi ya. Tinggi udah pasti, namanya juga ditambahin peninggi ya kan, otomatis motor jadi tinggi. Cara visual kelihatan lebih gagah aja. Itu aja sih, lebih banyak minusnya. Nah, gua punya tips. Kalau kalian pengen pakai peninggi shock depan, kalian mesti nambahin oli, takaran oli yang seharusnya di shock depan. Atau kalian setting ulang, ribbon ulang, itu lebih baik karena lebih presisi. Nah, kalian harus ingat kalau ribbon ulang harus dilakukan sama bengkel-bengkel yang udah spesialis USD, kayak Rumah MX tuh spesialis trial gitu, USD, swing arm,
shock breaker belakang, depan, segala macam mereka jago, dan harganya pun mantep. Itu saran dari gua. Oke, mungkin sekianlah video kali ini gua buat kalian. Semoga bermanfaat, bisa di share juga ke teman-temannya bagi pencinta otomotif. Gua ngebahas segala macam otomotif sih sebenarnya, karena berhubung gua masih main supermoto, ya gua bahas supermoto aja dulu. Oke, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, karena itu adalah semangat gua untuk tetap bikin video terus, informasi-informasi yang mungkin penting bagi kalian. Oke, see you next video. Bye bye, boom.